Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Syariah yang beranggotakan Anggi Rahayu, Devi Nursiti Salamah, dan Yoga Ansyarullah. Di dalam video ini, kami akan menjelaskan seputaran manajemen bisnis syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen bisnis. Manajemen bisnis merupakan serangkaian proses dalam kegiatan usaha yang meliputi perencanaan, pengerjaan hingga pengawasan dan bertujuan untuk memaksimalkan hasil atau target yang ingin dicapai. Tanpa didukung dengan manajemen bisnis yang baik, keuntungan penjualan tentu tidak akan didapatkan. Yang selanjutnya adalah bisnis. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Arti bisnis juga bisa didefinisikan sebagai menyediakan barang dan jasa guna untuk kelancaran sistem perekonomian. Unsur-unsur manajemen ini terdiri dari 6 poin. Yang pertama yaitu man atau manusia. Nah, sumber daya manusia ini merupakan unsur paling utama dalam menjalankan fungsi manajemen untuk dapat mencapai tujuannya. Jadi, seluruh aktivitas akan dilakukan oleh manusia, mulai dari perencanaan hingga pada proses pelaksanaannya. Poin selanjutnya yaitu money atau uang. Nah, uang ini kan merupakan alat tukar sekaligus sebagai alat ukur nilai. Nah, uang memiliki peran yang penting dalam pengadaan seluruh fasilitas. Mau besar kecilnya suatu kegiatan dalam organisasi atau perusahaan dapat diukur melalui besarnya uang yang dikeluarkannya. Untuk poin yang ketiga yaitu ada material. Nah, selain uang, fungsi manajemen juga membutuhkan unsur material. Kenapa? Karena untuk menjalankan rencana kegiatannya, material itu kan merupakan bahan baku yang dapat berupa bahan jadi ataupun bahan setengah jadi. Poin keempat ada mesin. Dengan adanya mesin, seluruh proses pekerjaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien ya. Itulah sebabnya unsur manusia dan mesin menjadi unsur yang tidak terpisahkan, tidak boleh dipisahkan gitu. Poin yang kelima yaitu metode. Nah, untuk menjalankan sebuah manajemen, pasti membutuhkan tata cara pelaksanaan kerja atau dikenal dengan istilah Standard Operating Procedure atau SOP. Penggunaan metode yang tepat sangat penting agar proses manajemen dapat berjalan dengan lancar. Umumnya juga, metode yang digunakan telah mempertimbangkan tujuan, waktu, biaya, dan fasilitas yang ada agar pekerjaan menjadi lebih efektif. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu poin 6, ada market atau pasar. Nah, pasar kan merupakan tempat menjual produk. Di sisi lain juga pasar digunakan untuk berinteraksi dengan para konsumen. Nah, di tempat ini kita dapat menentukan produk atau jasa yang ditawarkan diterima oleh konsumen atau tidaknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen. Manajemen dikenal memiliki fungsi atau proses spesifik yang terdiri dari 4 poin utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Meskipun begitu, terdapat pula teori yang menyisipkan proses penempatan di antara pengorganisasian dan pengarahan. Nah, dengan demikian, terdapat 5 fungsi manajemen yang digunakan untuk menjalankan sistem manajemen pada organisasi atau perusahaan. Kelima fungsi itu saling berkaitan dan mempengaruhi jalannya perusahaan. Yang pertama, ada perencanaan. Di dalam sebuah organisasi bisnis, fungsi utama dari sebuah manajemen adalah melakukan perencanaan ataupun planning. Dalam hal ini, manajemen memiliki fungsi untuk menyusun strategi yang dapat membuat suatu perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkannya. Jadi, dengan membuat perencanaan yang baik, maka proses untuk mencapai tujuan perusahaan dapat lebih efektif dan efisien. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian memiliki fungsi untuk membagi satu tugas besar menjadi beberapa bagian yang lebih kecil agar lebih mudah untuk menjalankannya. Nah, fungsi ini dapat dilakukan dengan membagi dan menentukan tugas apa saja dan siapa saja yang perlu mengerjakan tugas-tugas tersebut. Dan juga kemudian menentukan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Yang ketiga yaitu penempatan.
Memilih seseorang untuk melakukan sebuah tugas dalam manajemen bukanlah hal yang mudah ya. Kita itu harus dapat melihat minat, bakat, serta kemampuan dari anggota yang akan dilibatkan. Jadi, dengan menempatkan seseorang yang tepat, pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih maksimal dan lancar. Yang keempat yaitu pengarahan. Pengarahan ini adalah suatu usaha yang dilakukan agar masing-masing anggota kelompok dapat bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi ini juga dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam melakukan pekerjaan. Nah, fungsi terakhir yaitu adalah pengawasan. Fungsi pengawasan ini bertujuan agar kegiatan manajemen dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dengan fungsi pengawasan, manajemen dapat menilai dan memperbaiki kinerja anggotanya apabila tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu ada peran manajer. Nah, siapa sih manajer itu? Manajer adalah pelaku manajemen, yaitu orang yang bertugas untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengatur bagaimana timnya bekerja mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, setelah kita mengetahui apa dan siapa itu manajer, kita akan mengetahui apa saja peran manajer itu. Nah, adapun peran dari manajer yaitu yang pertama, mengambil keputusan. Manajer adalah penanggung jawab sebuah divisi sekaligus mengambil keputusan utama dengan berdasarkan pada pengalaman, pengetahuan, dan kompetensi. Setiap manajer punya gaya berbeda dalam mengambil keputusan. Ada yang berdasarkan naluri karena pengalamannya bertahun-tahun, dan ada pula yang harus berdasarkan pada data. Manajer juga mengambil keputusan tentang nasib karyawan di dalam divisinya. Sejak perekrutan hingga penempatan, mereka juga menentukan siapa yang akan mendapat promosi maupun sanksi. Peran manajer selanjutnya yaitu mereka memecahkan masalah. Seorang manajer juga menjadi pemecah masalah yang terjadi di dalam divisi yang ia pimpin. Dari masalah yang menyangkut proses kerja hingga konflik antar anggota tim. Sales manager dituntut menguasai cara memecahkan masalah penjualan yang mandek di bawah kuota. Sementara seorang marketing manager perlu tahu bagaimana memecahkan masalah terkait merek produk yang merosot di mata konsumen. Peran manajer selanjutnya yaitu membangun tim yang produktif. Selain kompensasi, sikap dan kepribadian manajer juga memengaruhi kepuasan karyawan. Sedangkan kepuasan karyawan merupakan kunci produktivitas perusahaan. Untuk itu, dalam membangun tim yang produktif, dibutuhkan manajer yang dapat memberi kepuasan pada anggota timnya. Menurut Gallup Konsultan, manajer atau atasan langsung yang buruk menjadi faktor penyebab utama seorang meninggalnya pekerjaan. Ya. Ini artinya manajer adalah orang pertama atau sosok paling penting di dalam perusahaan bagi setiap karyawan. Merekalah yang memengaruhi keputusan karyawan untuk tetap bertahan atau berhenti. Pembahasan yang selanjutnya yaitu keterampilan manajerial, di mana ada 3 jenis keterampilan manajerial dasar yang harus dimiliki oleh para manajer. Yang pertama yaitu keterampilan teknis. Keterampilan teknis melibatkan keterampilan yang memberi manajer kemampuan dan pengetahuan untuk menggunakan berbagai teknik untuk mencapai tujuan mereka. Keterampilan ini tidak hanya melibatkan mesin dan perangkat lunak operasi, alat operasi, dan peralatan, tetapi juga keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan penjualan, merancang berbagai jenis produk dan layanan, serta memasarkan layanan dan produk. Yang selanjutnya yaitu keterampilan konseptual. Hal ini melibatkan keterampilan manajer yang hadir dalam hal pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir abstrak dan merumuskan ide. Materi selanjutnya yaitu perkembangan bisnis. Tahapan yang pertama yaitu pengembangan ide. Ide awal ini biasanya muncul karena hal umum, sederhana, dan bersangkutan dengan kebutuhan masyarakat yang luas atau karena kebutuhan pribadi. Yang kedua yaitu ada tahap perintisan. Pada tahap ini, pembisnis akan mulai untuk mencari modal untuk menjalani usahanya. Selain itu, pada tahap ini pemilik bisnis juga sedang menjalani proses uji coba. Ya, biasanya masih menimbang-nimbang apakah ini memberikan terobosan baru atau beradaptasi dengan pasar yang sudah ada itu. Yang ketiga yaitu tahap pertumbuhan bisnis.
Umumnya, pada tahap ini, bisnis yang kita kembangkan sudah mulai diterima dan dikenal masyarakat. Sebab, kita sudah memiliki nilai yang kuat pada produk kita, sehingga menghasilkan peningkatan dalam penjualan serta jumlah pelanggan. Yang keempat, yaitu tahap ekspansi. Tahap ini merupakan tahap dalam mengembangkan pasar menjadi lebih besar dan menciptakan dini mendapatkan yang baru. Tapi, tahap ini merupakan tahap yang paling beresiko dalam mengembangkan sebuah perusahaan. Yang terakhir yaitu tahap maturity. Dalam tahap ini, kita sudah menikmati hasil dari tahap perkembangan bisnis sebelumnya. Namun, pada tahap ini, hal yang perlu kamu perhatikan yaitu bagaimana cara mempertahankan bisnis dan memikirkan sampai kapan bisnis ini akan tetap bertahan. Nah, sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai manajemen bisnis syariah. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.